Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus, Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus, Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Kau penolongku, oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, sahabatku. Yesus Tuhan, penolongku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, ku berseru, Kau penolongku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan, Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, ajaiblah nama-Mu.
Yesus, namamu Yesus, nama yang berkuasa di dalam hidupku. Yesus, namamu Yesus, selalu menjagaku dan menolongku. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Yesus, Yesus, penyembuhku. Yesus, namamu Yesus, nama yang berkuasa di dalam hidupku. Yesus, namamu Yesus, selalu menjagaku dan menolongku. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Yesus, Yesus, penyembuhku. Yesus, oh Yesus, ku sembahkan. Yesus, Yesus, penyembuhku. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Yesus, Yesus, penyembuhku, dalam suka, dalam duka, Dia setia di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia
Dia hiburku di jalannya, kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Dalam suka, dalam duka, Dia setia di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya, kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau datang menyembah, menyenangkan hati-Mu sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh
bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Engkau yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah, lewat tempat gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. engkau yang percaya, angkat tanganmu sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu, kami tenang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Katakan, Kau temani aku ya Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, oh mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Saudara sendiri naikkan pujian ini dengan iman, katakan Mengalir kuasa. mengalirlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami, menyembuhkan, memulihkan kami ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Memulihkan hati, menyembuhkan terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kau yang percaya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan bersama, katakan Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. Kau hadir ya Tuhan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan dengan iman, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Kami tenang bersamamu Yesus. Haleluya. Sungguh kami percaya Kau Bapa yang baik. Haleluya. Sungguh kami percaya. Zaman kami Yesus. Haleluya. Kami kami percaya Roh Kudus. masing-masing pribadi menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh, rabarabayas, rabarabayas. Kami berserah, kami percaya. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari sama-sama. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. Your love was greater. What could separate? Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. What a wonderful name it is.
kami dipuaskan dan saatnya kami diberkati melalui firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi setiap saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang terkasih ya. Siapapun saudara-saudara, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Ini sebetulnya secara ringkas mau menceritakan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Pertolongan Tuhan itu hebat di hidup setiap orang percaya. Pertolongan Tuhan itu dahsyat, Bapak Ibu. Sama-sama katakan, dahsyat. Dahsyat kita itu bukan tentang perbuatan, itu bukan tentang manusia, tapi tentang Tuhan yang dahsyat. Pertolongannya begitu dahsyat. Jawabannya begitu dahsyat. Bagaimana kedahsyatan yang Tuhan berikan dalam hidup banyak orang dan yang kita akan sorotin di dalam Injil Yohanes Bapak Ibu pasal 9. Supaya lewat renungan firman yang kita dengar dan Pastor bacakan bagi saudara sekalian, kedahsyatan Tuhan itu menjadi kesaksian kita. Amin. Kedahsyatan Tuhan menjadi cerita kita, amin. Kedahsyatan Tuhan itu menjadi langkah hidup orang percaya. Yes, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus dahsyat dan kami percaya, kami alami, kami hidupi, kami yakini itu akan berbuah buah lebat dalam hidup kami. Amin. Injil Yohanes pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 9 ayat 4 sampai 11. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan bagi yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu giat melayani. Tuhan Yesus giat bekerja. Dan kita tahu pekerjaan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Saya giat melayani, saya giat melakukan pekerjaan, dan terutama pekerjaan Bapa. Selama masih siang, akan datang malam, di mana malam tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Iya, gelap. Dan malam memang waktunya kita istirahat, Bapak Ibu. Jangan dibalik-balik ya. Saudara-saudara yang masih, maaf ya, yang masih hidup malam, masih suka dugem, Bapak Ibu yang masih hidupnya salah, yuk kembali kepada hidup yang benar, hidup yang normal. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara tetap hidup dalam pola yang salah, seperti misalnya harusnya kita malam istirahat, Bapak Ibu malam aktivitas, nanti ada gangguan lever, nanti ada gangguan ginjal, Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang salah, kita yang tidak bertanggung jawab sesuai pola yang sudah Tuhan kasih. Di dalam kitab suci Kejadian 1:14 Tuhan sudah kasih ingat pada mula-mula penciptaan. Engkau akan melihat di langit ada benda-benda, itulah pertanda waktu, supaya kita mengerti malam itu waktunya bobo, bocan, bobo cantik. Jangan dibalik Bapak Ibu. Atau mungkin keadaan yang sulit, berat yang Bapak Ibu alami, dari pagi udah bangun, lalu kerja sampai subuh, itu juga tidak boleh. Bekerja kan normalnya kita melihat 8 jam, istirahat 8 jam.
Terus 8 jam lagi, jangan sampai engkau tidak mengisi hal-hal rohani dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Kalau sudah pagi, aktivitas subuh berdoa, siang, sore, malam lakukan pekerjaan-pekerjaan rutin di mana Bapak Ibu bertanggung jawab atau dipercaya. Sore menjelang malam, kumpul keluarga istirahat, doa ya, bocan deh, bobo cantik sudah. Niscaya hidup Bapak Ibu sekalian itu kita bertanggung jawab dan jalankan yang sudah Tuhan kasih. Keadaan baik-baik saja. Dan Pastor aja alami kemarin, bulan-bulan kemarin waktu letihnya gitu, langsung terjadi penurunan fungsi ginjal. Puji syukur hari ini normal. Padahal biasanya kalau fungsi ginjal menurun, itu kan menuju pada bisa gagal ginjal, bisa akut, bisa kronis. Tapi puji syukur saudara-saudara, Tuhan masih menolong. Dan Tuhan sekali lagi menolong saya hari ini. Tidak ada keluhan sedikit pun, amin. Dan ginjalku normal. Ya, bukan berarti kalau Pastor Andy tidak bertanggung jawab kembali, hidup suka-suka, minum miras begitu, lalu masukkan rokok, begadang, bisa aja sakit. Karena Tuhan tolong kita, bukan berarti kita terus melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Tuhan tolong kita supaya kita dapat bertanggung jawab untuk hidup yang Tuhan kasih. Ya, lanjut. Tuhan Yesus berkata, ayat yang kelima ya, dari Yohanes pasal 9. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa saudara-saudara sekalian, orang percaya juga adalah terang dunia. Bahkan ditambah, orang percaya bukan cuma terang dunia. Engkau adalah garam. Garam itu memberikan rasa gurih dalam kehidupan ini. Di mana ada garam pada sebuah masakan, masakan menjadi lesat. Di mana ada orang percaya tertabur, orang percaya memberi diri, orang percaya bersaksi, orang percaya hidup. Di situ kehidupan menjadi gurih, bukan asam tapi gurih. Maksudnya kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu itu dapat dinikmati oleh orang banyak dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Amin. Bukankah tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan? Amin. 6 Pastor baca ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Kita mundur sebentar. Latar belakang daripada kisah Yohanes pasal 9 ini, Tuhan Yesus dipertemukan dengan orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus terus bekerja. Tuhan Yesus terus giat melakukan kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa sakit yang engkau alami tidak membawa kematian, tetapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Demikian pun Pastor sampaikan hal yang sama. Kalau pemirsa menyaksikan pelayanan ini, firman Tuhan mendengar, kalau engkau sedang sakit, pesan yang sama datang. Sakit penyakit yang Bapak Ibu Saudara terkasih alami hari ini akan mendatangkan kemuliaan Tuhan Yesus. Pertolongan pasti datang. Maka jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Pertolongan Tuhan datang dalam hidup orang ini. Yang kita baca mulai ayat yang ke-6 ya. Setelah Tuhan Yesus mengatakan tentang keadaan sakitmu itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Keadaan sakitmu itu akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Keadaan sakitmu itu tidak perlu kita cari salah siapa. Biarlah keadaan kita juga hari ini
Tuhan ubah menjadi nyata pekerjaan-pekerjaan Bapa dalam kehidupan kita. Setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, lantas Tuhan Yesus melakukan sebuah cara, atau katakan pertolongan Tuhan itu dahsyat, juga unik, juga tidak biasa. Kita lanjut dulu ya. Tuhan Yesus lantas meludah ke tanah. Setelah mengudah ke tanah, jadi habis ngomong wow, lantas meludah ke tanah. Ludahnya itu bahkan diaduk-aduk dengan tanah. Ini kalau kita pakai bahasa yang biasa kita dengar ya, ini mah jorok Bapak Ibu. Tapi kan terjadi. Siapa yang bisa menyangkal tentang ayat ini? Terjadi. Setelah meludah di tanah, diaduk-aduk, lantas diapain? Dioles pada mata orang buta itu. Kalau kita melihat hal yang bertentangan, kita pasti berkata, aneh, nggak cocok ini. Saya sih maunya, jangan ditepok lah, dibelai aja, bus. Atau saya maunya dielus-elus aja lah, elus. Tapi tidak begitu Bapak Ibu. Di sini justru Pastor Andy melihat dan memberikan sebuah gambaran kepada saudara-saudara. Lihatlah pertolongan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Itu masing-masing. Mungkin caranya berbeda, tapi harus Bapak Ibu yakini pertolongan Tuhan itu ajaib. Bukan dengan cara berpikir kita. Tuhan itu bukan kita yang atur, tapi Dia pemberi dan Dia yang punya pola. Polanya Tuhan tidak bisa masuk dalam kotak. Justru harus keluar kotak. Teringat ketika Yosua harus menyeberangi sungai. Secara yang masuk kotak atau masuk logika, masuk pikiran. Ketika diperintahkan menyeberangi sungai Yordan, Bapak Ibu, Tuhan suruh dia jalan. Ini kan pertolongan Tuhan ajaib, dahsyat, tapi tidak masuk akal. Yang mereka tahu semakin berjalan dari bibir sungai itu, semakin dalam, semakin hanyutlah mereka. Tetapi ternyata tidak demikian. Mereka melihat pertolongan Tuhan ajaib. Apa yang terjadi? Semakin mereka berjalan, justru airnya semakin surut. Tentu kita berpikir, kalau Yosua nggak berjalan, airnya surut. Tidak. Pertolongan Tuhan itu ajaib saat kita percaya. Percaya saat ada proses, nikmati saja proses itu. Tidak usah berkeluh kesah, tidak usah protes. Tetapi targetnya adalah output atau hasil proses itu apa? Yosua jalan masuk ke sungai Yordan. Itu nggak enak. Tambah satu langkah, pikirnya tambah tenggelam. Tapi bukan pikiran Yosua yang digenapi, tapi pikiran Tuhan yang terjadi. Itulah kekuatan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Lanjut, dioleskan ke mata orang buta itu. Pastor Andy kalau mau mendoakan orang buta tidak juga perlu pakai cara begini. Tapi Tuhan kan kaya kreasi. Dia kreator. Dia bisa meng-create cara-caranya, modelnya. Masing-masing orang berbeda-beda.
Dan setelah dioleskan mata orang buta itu dengan ludah yang sudah diaduk-aduk di obok-obok tanah, lantas Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang dulu selalu mengemis?" Ayat 9, ada yang bilang benar dialah ini, tapi ada pula yang berkata bukan. Terjadi pertentangan. Ada yang berkata ia serupa, mirip-mirip kali. Tetapi pengakuan orang itu apa? Orang itu sendiri berkata, "Akulah dia, akulah pengemis yang tadinya buta." Ayat 10, kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Ayat 11, jawabnya orang yang disebut Yesus. Dibaca apa? Yesus, Yesus, Yesus. Terus gimana caranya? Orang itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, mataku dapat melihat kemuliaan. Dari kisah ini Bapak Ibu, kita tidak perlu membesar-besarkan ludah, cara yang jorok, adukan di tanah, maupun kolam Siloam. Tetapi justru yang kita harus lihat adalah, yang Pastor mau dorong kita, pertolongan Tuhan itu ajaib. Bahkan seringkali tidak masuk akal. Bahkan kita sudah nggak punya jalan lagi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan bukan cuma open door dari jalan buntumu. Meskipun sudah tidak ada pintu, God is make a door. Tuhan bisa membuat pintu untuk jalan keluar dalam hidup saudaraku. Kisah ini Pastor mau expose supaya kita semua terbuka bahwa pertolongan Tuhan itu bisa datang dalam setiap kita dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi yang pasti, pertolongan Tuhan selalu ajaib. Teringat dulu Pastor bukan cuma sekedar kesulitan membayar kontrakan rumah, tetapi kesulitan membelikan susu, bubuk anak-anak kami. Kesulitan membayar angsuran bulanan. Kami dulu langganan namanya Pegadaian Bapak Ibu. Waktu Pastor menikah, ada sedikit pemberian dari orang tua, dari orang-orang yang datang. Waktu itu ya, ada emas. Ada emas yang cincin kecil-kecil yang dikasih sama istri, kepada istri, keluarganya, dan sebagainya. Ada kalung kecil-kecil. Saat kami kesulitan, kami bolak-balik Pegadaian. Jadi seluruh yang emas kecil-kecil itu dijadikan satu tempat itu, lalu ditimbang. Harga maksimal sekian juta yang bisa dipinjamkan kami ambil. 4 bulan sekali di Pegadaian ya, itu harus menebus. Kalau belum bisa menebus semuanya, bayarlah bunganya, begitu kira-kira. Makanya istilah menebus jiwa manusia itu datang dari rema-rema ini. Tuhan Yesus itu menebus kita. Hutang dosa itu dibayar.
Pastor waktu belum mampu bayar 4 bulan sekali kita harus membayar bunganya, Bapak Ibu. Keadaan waktu itu belum membaik. Akhirnya sampai 4 bulan lewat pun 5 bulan sekian kami tidak bisa membayar. Bunganya saja pun tidak bisa membayar. Singkatnya, perhiasan yang kami miliki, pemberian orang waktu kami menikah, yang tidak banyak, Bapak Ibu, sebagai kenang-kenangan saja. Termasuk cincin kawin. Pastor hamba Tuhan yang tidak pakai cincin kawin, karena memang tidak punya. Kenapa? Waktu itu dihubungi dari pihak Pegadaian, berapa hari kemudian akan dilelang. Karena memang kami tidak mampu. Kami nggak menyesal, kami juga. Oh ya, dari hasil lelang itu ada selisih, kami dikasih kok sama Pegadaian. Tapi yang saya mau cerita di sini bahwa keadaan sulit itu sebetulnya kami rasa aneh. Kami sudah melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan keadaan sulit itu kami alami? Sekarang kami ngerti. Ketika pastor selalu mengucapkan kepada orang-orang sakit dalam doa, emas dan perak tidak ada padaku, tapi kuasa Tuhan yang diberikan cuma-cuma kepadaku, ku berikan kepadamu juga dengan cuma-cuma. In Jesus name, orang sakit sembuhlah. Coba kalau misalnya kemarin Tuhan tolong bisa tebus emasnya. Sampai hari ini pastor hamba Tuhan punya emas, agak susah ya kita ngomongnya. Emas dan perak tidak ada padaku. Ada tuh cincin kawin emas, ada tuh di lemarimu emas. Kita kan tidak free. Tapi dari sana saya bersyukur hari ini. Meskipun pastor hamba Tuhan yang tidak punya 1 gram pun emas, tapi saya punya kuasa Tuhan. Sampai hari ini. Bukan saya nggak pernah alami hal yang buruk, tapi saya sadar hal buruk itu sebetulnya proses pembersihan sebelum hari ini. Kalau dulu iblis pakai hidup saya hal yang nyaman, tapi ujungnya binasa. Tapi hari ini Tuhan pakai saya dan Anda dari hal yang buruk, tapi ujungnya adalah kekekalan. Hal buruk itu untuk pembersihanmu. Buah yang sudah tumbuh, pohon yang menghasilkan buah sebelum dinikmati, dia akan dibersihkan dahulu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum Tuhan pakai hidupmu jadi berkat lebih besar lagi, Tuhan akan membersihkan engkau. Sama banyak kisah sebetulnya, dan ini kalau mengulangi sedih, dia waktu lebih panjang ya. Kita kontrak rumah, kita kesulitan membayar PLN, kita terganggu tidurnya karena kita nggak mampu untuk membayar sewa rumah. Tapi semua itu tidak membuat saya menjadi hancur. Tapi keadaan itu justru menyatakan kemuliaan Tuhan hari ini. Pernah bersaksi juga bagaimana membangun geraha, tidak punya uang, utang, bahan bangunan, semen, koral, pasir, bata, besi. Ya mungkin salah kali ya. Orang sebagian menuduh ambisi, tergesa-gesa. Ya tapi itu terjadi, dan kalau itu salah Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Tapi saya belajar di sini, outputnya apa? Dari kegagalan itu, saya belajar untuk dikoreksi. Saya belajar untuk percaya. Dan saya tahu hari ini ada. Semua karena jalan Tuhan adalah kehidupan. Jalan Tuhan bukan kecelakaan. Jalan Tuhan adalah masa depan yang pasti baik, saudara-saudara. Mungkin banyak hal-hal yang keanehan pun kau alami. Termasuk ada yang dipakai Tuhan dari dalam penjara. Saya juga dari dalam penjara, Bapak Ibu. Ada yang dipakai Tuhan dari keadaan terlepas dari lilitan hutan. Atau ada yang dipakai Tuhan justru dari keadaan setelah mulai bencana. Banyak hal.
Tapi dari kisah ini yang pastor mau expose, bukan kolamnya. Kolam nggak memberikan kesembuhan. Bukan juga air ludahnya, dan bukan adukan tanahnya. Itu semua hanya sarana. Tetapi Yesuslah, pribadi Yesus, nama Yesus, kuasa Yesus, kasih Yesus, itu yang menyembuhkan. Dari semua ini kita mau berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Pertolonganmu begitu ajaib. Bahkan Engkau bisa pakai tanah dan kolam dan adukan dari air ludahmu untuk menyembuhkan pengemis dalam Injil Yohanes pasal 9. Kami tidak tahu juga apa yang Tuhan pakai dalam kehidupan ini untuk menolong kami. Tapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya, bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu ada. Pertolongan Tuhan Yesus selalu hadir, pasti hadir, dan pertolonganmu adalah nyata. Pertolonganmu begitu aja. Yesus memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ kuasamu bekerja. Pertolonganmu, angkat tangan saudara, begitu ajaib. Yesus memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Yesus memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih-Mu. Pertolongan Tuhan datang, turun, memenuhi, terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sola fide, hiduplah oleh iman dan percaya, karena Dia, Tuhan Yesus, adalah Immanuel. Selamat masuk hari yang baru. Doa, harapan, dan kerinduan Pastor Andy. Semua pemirsa, ini 11.000, 12.000 orang, dan akan di-share ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Hidupmu dipakai oleh Tuhan, dan engkau akan menjadi saksi, dan banyak orang akan melihat pertolongan Tuhan Yesus ajaib dalam hidupmu, hidupku, dan hidup banyak orang. Tetap percaya, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Yes, shalom, bless you, dadah. Puji Tuhan, kami memperkenalkan website Alkitab terbaru dan teraktual versi Indonesian Modern Bible. Saudara dapat mengaksesnya melalui myimb.id. Berbagai keunggulan yang kita dapatkan melalui website ini: terjemahan Alkitab menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dapat digunakan di laptop, tablet, ataupun komputer. Tidak perlu mendownload aplikasi karena terdapat versi desktop dan mobile. Telah dilengkapi dengan indeks pencarian sehingga memudahkan. Saudara akan mendapatkan ayat firman Tuhan setiap hari. Kiranya terobosan ini dapat menjadi berkat bagi kekristenan di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama kami.
Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua HaMasiah, bless you. Mari kita mengucapkan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari dengan iman mengucapkan kita selalu bersatu di pahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselamatkan. Dan kuasanya bagiku. Katakan cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kuasanya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kami umat Tuhan yang dicintai. Katakan dengan iman. Selalu bersatu di pahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselamatkan. Besar kuasanya bagiku. Katakan cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dengan iman ku dicintai, dianugerai, tiada lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, tiada lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerai, tiada lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, tiada lampaui segalanya. Haleluya. Kami umat Tuhan yang dicintai Tuhan. Amin. Mari katakan. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dengan iman katakan. Ku dicintai, dianugerai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, dia lampaui segalanya. Haleluya. Kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Amin. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang beribadah, yang setia Tuhan, mereka sehat-sehat, baik-baik, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lemah, yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena firman Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami semua yang sakit lemah itu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pekerjaan usaha mereka, memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati semua. Kami juga berdoa untuk
semua apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan, Tuhan memberikan mereka berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala senior kami, Pastor Yusak Adiswantoro. Tuhan Kau juga memberkati pelayanannya, kesehatan, keluarga, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Semua staf gembala yang hadir di Gereja 1 ini, juga para diakon, diakones, Gereja 1, semuanya Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkatlah tangan kita. Rawalama sikarabasyada, walama sikarabasyada. Terimalah dengan iman. Kita akan pulang menerima berkat Bapa Yahweh. Di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus memberkati, menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesua Masiah yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Telah memberikan hidupmu untuk jadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu. Kasih Yesus mengangkat hidupku. Kau buat ku berharga di matamu. Kasih Yesus pulihkan hidupku. Anugerahmu membebaskan hidupku. Telah memberikan hidupmu untuk jadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu. Kasih Yesus mengangkat hidupku. Kau buat ku berharga di matamu. Kasih Yesus pulihkan hidupku. Anugerahmu membebaskan hidupku. Kasih Yesus mengangkat hidupku. Kau buat ku berharga
bidadari